Transformasi dan kolaborasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Keduanya saling berkelindan, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dunia kita dalam 1 dekade terakhir ini mengalami perubahan-perubahan yang sedemikian cepat dan tak terbayangkan sebelumnya oleh kita. Bahkan informasi yang datang kepada kita gak bisa lagi terbendung, yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Informasi datang silih berganti, datang teramat sangat cepat, begitu derasnya. Nah, pola interaksi antar manusia mulai juga berubah secara drastis. Kita menamakan sekarang ini dengan era digital, atau sebagian menyebutnya revolusi industri 4.0. Nah, oleh karena itulah tentu kita pada titik ini sebagai partai, maka PKS harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Karena kalau tidak bisa berinteraksi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, tentu kita akan tergilas. Kita berusaha untuk melakukan transformasi digital dengan membuat digitalisasi pada program-program yang kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Sekjen, ada EKTA, ada E-Perpus, ada EBCAD, ada E-Iuran Anggota, dan E-Arsip. Tentu saya mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan pada Sekjen beserta jajaran yang sedemikian semangat untuk mewujudkan digitalisasi, dan ini menjadi bukti bahwa kita insya Allah siap melangkah bagian dari good political party governance. Waktu Nasdem diajak masuk di kabinet, Nasdem dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, ingin ikut membangun negara ini. Jadi kalau pada akhirnya nanti itu terjadi, ya tidak apa-apa. Reshuffle kan berulang-ulang terjadi, baik karena kinerja maupun ya dulu juga ada reshuffle yang tidak diduga. Ada menteri tiba-tiba ter-OTT di Labuan Bajo, kita masih ingat kan, itu biasa saja dan itu nggak ada istimewanya. Yang kita heran ini kalau bicara reshuffle kok yang disasar Nasdem terus. Kenapa nggak evaluasinya menyeluruh? Kenapa nggak komentarnya menyeluruh tentang yang lain gitu loh? Saya memang tidak lagi berniat melanjutkan sama-sama Mas Indra dulu kan waktu saya di Ketua IGI ya, Indonesia. Saya tidak lagi melanjutkan meskipun konstitusi IGI mengizinkan untuk 2 periode, tapi sejak awal memang saya sudah tegaskan ke teman-teman untuk tidak lagi bersedia dicalonkan dan memang tidak ada niat untuk mencalonkan diri periode kedua. Setelah itu saya ketemu Mas Anies, saya sampaikan ke beliau bahwa saya tidak lagi di IGI karena saya tidak bisa membantu Mas Anies kalau di IGI ya. Jadi saya tetap harus konsisten dengan independensi organisasi dan seterusnya, sehingga izin untuk tidak lagi di Ikatan Guru Indonesia. Nah, sekitar bulan Mei 2020, awal puasa, akhir-akhir puasa itu, saya bersama teman-teman itu diskusi dan akhirnya didesak untuk membentuk relawan. Jadi waktu itu kita bikin namanya Milenial Anies ya, Mileanis pertama kali kita buat. Saya kemudian seminggu kemudian berangkat ke Jakarta, harus laporan sama yang diusung kan gitu. Jangan sampai kita salah langkah. Jadi tidak perlu diizinkan sebenarnya, yang penting tidak dilarang. Jadi bukan minta izin, bukan minta restu, apalagi minta duit ya. Jadi saya datang waktu itu hanya sekedar, ya Mas Anies ini kita bikin relawan, ini bajunya loh. Jadi waktu itu saya bawa baju ke beliau, ini bajunya, mohon izin ya, tapi tidak diizinkan juga tidak apa-apa, yang penting tidak dilarang. Ya sudah, Mas Anies waktu itu ya tidak memberikan banyak petunjuk, tetapi pada dasarnya beliau tidak keberatan dengan berjalannya relawan ini. Kami kemudian terus-menerus bergerak sampai kemudian ada titik di mana Mileanis itu sudah sampai melakukan deklarasi di 100 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ketika 100 kabupaten kota itu deklarasi, kita merasa, aduh, ini orang-orang tua, kita sudah lari kencang, tidak ikut orang tuanya. Jadi orang tuanya pada komporin kita aja, tidak ikut serta. Saya diskusi banyak dengan teman-teman, akhirnya kita menemukan bahwa para senior ini, bukan orang tua ya, senior-senior ini,
itu tidak nyaman dengan kata milenial. Jadilah kemudian kita membentuk tim 9 waktu itu, presidium, kemudian kita bentuk namanya Relawan Anies Bagian Timur Indonesia, Relabati. Koalisi Perubahan terbentuk, PKS siap hadirkan Anies Baswedan di Sumsel. Dikutip dari sripoku.com Palembang, Koalisi Perubahan yang terdiri PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat resmi dibentuk di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat 24 Maret. Piagam koalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 telah ditandatangani pimpinan ketiga parpol di atas. Muhammad Toha, Ketua DPW PKS Sumsel, menyatakan bahwa struktur, kader, dan simpatisan PKS menyambut gembira terbentuknya koalisi perubahan ketiga parpol tersebut. Hal ini menjadi tanda bahwa dukungan ketiga parpol terhadap Anies yang melebihi 20% semakin sulit. Terkait safari politik Anies, menurut Muhammad Toha, jauh-jauh hari ia telah mengajukan usul ke DPP PKS untuk menghadirkan Anies di Sumsel. Semoga dengan penandatanganan koalisi perubahan tersebut, impian untuk menghadirkan Anies di Sumsel segera terwujud. Meski demikian, Muhammad Toha bisa memaklumi jika mungkin mengingat padatnya kegiatan bakal capres idola tersebut, maka ketiga pimpinan partai yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat tentu akan saling berkoordinasi atau akan duduk bersama untuk berkomunikasi tentang penjadwalan safari politik Anies Baswedan di Sumsel. Selain itu, Muhammad Toha yakin para relawan dan simpatisan Anies di Sumsel juga menyambut dengan gembira semakin solidnya dukungan PKS, Nasdem, dan Demokrat tersebut. Sebagaimana diketahui, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Toha, mengaku jajarannya yang ada di Sumsel berusaha maksimal memenangkan Anies Baswedan pasca diumumkan secara resmi sebagai bakal calon presiden dari DPP PKS. Diungkapkan Toha, langkah nyata yang akan dilakukan untuk memenangkan Pilpres yaitu mengenalkan Anies ke masyarakat luas dengan tetap menjaga persatuan selama pelaksanaan pesta demokrasi itu. Sebagaimana telah diinstruksikan Presiden PKS, kami akan mengenalkan dan mensosialisasikan sampai ke pelosok dan penjuru negeri bahwa PKS dukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Kami juga akan tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan, menjunjung tinggi nilai moralitas, kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap tahapan proses pemilu 2024. Selain itu, pihaknya akan menguatkan mesin partai hingga paling bawah sehingga solid dalam memenangkan Anies sebagai Presiden RI ke-8 nantinya. Kami akan mengokohkan soliditas, merapatkan barisan dan bergerak dengan harmoni untuk meraih kemenangan Pileg dan Pilpres tahun 2024. Kemenangan yang berkah dan bermartabat, ujarnya. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Sayhu mengumumkan hasil musyawarah syura di mana mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut, sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Sayhu.